Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, dia adalah bukan golongan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, Ustadz Haryadi, Ustadz Abu Yainuddin, yang kami hormati Sohibul Hajjah, Bapak Ali Mansur sekeluarga, yang kami hormati Bapak-bapak alim ulama, sesepuh bini sepuh, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya semata sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuwajahah, bertatap muka dalam acara Walimatul Ursi. Semoga kehadiran bapak-bapak semua dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini dicatat sebagai umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kami selaku wakil dari Sohibul Hajjah mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak semua dalam acara Walimatul Ursi. Ananda tercinta dari Bapak Ali Mansur, Baby Safili Parmiswarini, sarjana sastra, dengan calon suami tercinta untuk saat ini dan selama-lamanya, yaitu Abi Wardana Bayu Priyanda, S. Sarjana Ilmu Komunikasi. Wah, insya Allah besok pada hari Ahad pagi akan dilangsungkan pernikahan. Oleh karena itu mohon bantuan doa dari bapak-bapak semua. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Semoga pernikahan kedua ananda senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan dipersatukan dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, izinkan kami untuk menyampaikan susunan pada acara malam hari ini, Walimatul Ursi. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan
dari Sahbil Hajjah Bapak Ali Mansur atau yang mewakili. Kemudian dilanjutkan dengan tawasul yang dipimpin oleh Ustadz Abu. Dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak Supendar. Dilanjutkan dengan Mau'idah Hasanah atau tausiah oleh Bapak Abu Yainuddin, dan diakhiri dengan doa penutup oleh yang terhormat Ustadz Haryadi. Dan terakhir adalah ramah tamah. Baik Bapak-Bapak, hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita awali dengan acara malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan mendapatkan kemudahan, kelancaran, barokah, dan manfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta. Amin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Shahibul Hajjah Bapak Ali Mansur atau yang mewakili. Bapak Kholik, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ma'budu illallah, la ma'suda illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, la uswatun ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa mulana al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat nikmat yang Allah titipkan, amanahkan kepada diri kita. Semoga dengan kehadiran kita pada malam hari ini di rumah beliau, Bapak Ali Mansur sekeluarga, dalam rangka menyaksikan dan memberikan doa restu, insya Allah nantinya putri beliau yang bernama Baby Safili Prameswari ini, ya insya Allah akan dipertemukan, ya insya Allah akan dinikahkan dengan Mas Abi Wardana Bayu Priyandana. Karena beliau begitu bahagianya, karena beliau Bapak Ali Wardana tidak mampu mengucapkan dengan kata-kata, izinkan kami mewakili beliau sekali lagi untuk mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Matur nuwun, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sekalian yang insyaallah mau menghadiri acara Walimatul Urus pada malam hari ini. Keduanya, beliau juga mengharapkan kepada Bapak sekalian nantinya pada acara akad nikah dan resepsi pernikahannya yang insya Allah akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 22 Desember yang insya Allah di Auditorium Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Sidoarjo. Kami harapkan Bapak-Bapak bisa menjadi saksi dan ikut berbahagia di dalamnya, yang insya Allah mendoakan kedua mempelainya. Dan semoga apa yang menjadi niat dan hajat daripada Bapak Ali Wardana sekeluarga dilancarkan oleh Allah SWT. Dan Allah berkenan mengangkat ke langit doa-doa beliau dan kita semua, sehingga nantinya kedua mempelai di dalam mengarungi bahtera rumah tangga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian dalam memberikan doa restu pada acara Walimatul pada malam ini. Karena beliau begitu bahagianya, sekali lagi tidak bisa memberikan
sambutan mereka diwakilkan kepada kami. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsira bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Terima kasih Bapak Kholik, jazakumullah khairan jasa. Selanjutnya yaitu pembacaan tawasul yang akan dipimpin oleh Bapak Abu. Pada Bapak Abu dipersilahkan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang kami hormati, mari kita sejenak bermunajat kepada Allah, bertawasul untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat tabi'in, dan terkhusus untuk almarhumah dari keluarga Bapak Ali Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswadihi wa duriyatihi wa ahli baitihi sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين المصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا عبد القادر الجيلاني سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن اتبعنا هنا بسبب وخصوصا إلى روح المرحوم Bapak Wiryo Susastro, wahusan almarhumah Ibu Kusna, wahusan ilari almarhum Bapak Imam Sukardi, wahusan ilari almarhumah Ibu Rositin, wahusan ilari almarhum Bapak Emianto, wahusan ilari almarhum Mbah Waruku, wahusan ilari almarhumah Ibu Rukayah. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum sayyulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa ya Pak? Di depan. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فغافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Yai. Untuk selanjutnya yaitu Mauidul Hasanah atau tausiah atau nasihat pernikahan. Nah, ya, nasihat pernikahan yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Abu Yainuddin. Kepada beliau kami persilakan. Kita duduk sih. Seret tuh kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Al-Mukarram, para alim ulama, para guru-guru kami, para sesepuh bini sepuh lingkungan Surya Asri, para pemangku tugas masyarakat, para RT dan jajarannya, dan para hadirin undangan Walimatul Urus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang senantiasa membersamai kita, Allah yang berada lebih dekat dari urat leher kita, senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Salah satu bentuknya Allah memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama hadir, menghadiri undangan Sohibul Bait, Bapak Ali Mansur sekeluarga, dalam rangka Walimatul Urus putri beliau, Mbak Bebi, yang insya Allah pada hari Ahad besok tanggal 22 Desember, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ali Mustafa selaku MC dan juga Ustadz Kolik tadi, yang akan melangsungkan akad nikah insya Allah hari Ahad tanggal 22 Desember 2024. Semoga pelaksanaan akad nikah yang akan dijelang nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Mbak Bebi dan calon suaminya Mas Abi dijadikan Allah menjadi keluarga yang sakinah, yang senantiasa dilimpahi oleh Allah mawaddah dan rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin undangan yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama-tama saya mohon izin kepada guru saya yang senantiasa melatih, membimbing saya, Ustadz Haryadi khususnya, dengan beberapa waktu senantiasa memberikan arahan, masukan, sehingga pada kesempatan hari ini sekaligus saya mohon izin Ustadz untuk duduk di sini, dan tentu para guru saya yang lain yang nggak bisa saya sebutkan, dan para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat. Tidak ada maksud saya di sini duduk untuk memberikan tausiah ataupun nasihat kayaknya kok suul adab. Tetapi ini senantiasa, anggap saja ini adalah nasihat-nasihat yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat-ayat beliau, lewat ayat-ayatnya, dan sekaligus untuk sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga Pak Ali Mansur. Terus terang saja, ini adalah kesempatan pertama bagi saya untuk duduk di hadapan panjenengan semua untuk menyampaikan
hikmah ataupun apapun yang berkaitan dengan pernikahan. Sekali lagi saya mohon izin dan mohon maaf, dan apabila ada salah dan khilaf mohon dikoreksi dan diarahkan sehingga ke depan menjadi lebih baik. Itu nggih, kita sepakati dulu. Jadi sekali lagi, waduh mau ngomong apa ini, saya terus terang, tapi harus diterima karena permintaan dan saya tidak mau mengecewakan tuan rumah. Sekali lagi mohon izin Ustaz. Berikutnya Bapak hadirin sekalian, pada kesempatan saat ini izinkan saya memulai diskusi ataupun ini perbincangan gitu seputar pernikahan. Saya mencuplik, nah ini ngerepek ya, namanya pemula yang ngerepek, takut salah gitu ya. Oke, jadi yang pertama saya mulai dari sebuah kisah. Tentu kita semua ingin tahu sejak kapan sih amalan nikah ini dimulai gitu. Lebih dulu mana amalan nikah ini perintahnya dengan amalan sholat misalnya. Lebih dulu mana nikah ini perintahnya amalan umroh dan haji. Ternyata saya mendapatkan suatu sumber insya Allah yang cukup terpercaya dari sebuah kitab yang insya Allah ya dari sebuah kitab, nama kitabnya adalah As-Sabiyat fi Mawaizil Bariyat, karangan Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamzani. Dalam kitab ini disampaikan, uraiannya cukup panjang, yang intinya kurang lebih kisahnya itu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, entah tulang rusuk yang di bagian mana, gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Yang dikatakan dari rusuk sebelah kiri Nabi Adam, maka kemudian Nabi Adam berseru kepada Hawa. Beliau bertanya, siapakah engkau? Dan untuk siapa engkau? Itu pertanyaan Nabi Adam kepada Siti Hawa. Bunda Hawa menjawab, aku dijadikan Allah untuk keperluan engkau. Maka kemudian kata Adam, kalau begitu marilah datang kepadaku. Kemudian Hawa menjawab, tidaklah engkau yang datang ke sini. Lalu berdirilah Adam dan datang menghampiri Hawa. Nah ini kita ambil makna dari cerita ini. Maka sejak itulah, maka menjadi sebuah tradisi dan kelumrahan dalam masyarakat kita, khususnya kita di Indonesia ini, orang laki yang menemui perempuan, gitu. Orang laki yang melamar. Gitu. Ini menjadi tradisi yang memang sudah dicontohkan pada saat awal penciptaan manusia. Kemudian Adam menghampiri Hawa. Dan Nabi Adam ini tertarik. Namanya tertarik itu kira-kira gimana Bapak sekalian? Ya kudu ngapa-ngapain gitu kan. Kemudian beliau memanjangkan tangannya. Ini artinya mau meraih, mau memegang, mungkin mau menyentuh. Namun pada saat itu terdengarlah seruan. Hai Adam, tahan dulu. Buru-buru ini. Ternyata kita ini ya wis gak salah. Itu sunnatullah. Jadi ketika kemudian kita melihat wanita dan punya greget untuk melakukan sesuatu, itu sunnatullah dan memang nggak bisa disalahkan. Makanya agama turun, kemudian dilanjutkan, sesungguhnya pergaulanmu dengan Hawa itu belum halal, katanya begitu. Kecuali dengan mas kawin dan nikah sah, dan Allah memerintahkan semua penduduk surga pada saat itu untuk menghiasi dan menghidangkan berbagai makanan lengkap dengan talamnya. Makanya nggak heran kalau walumatul urus atau acara resepsi itu ya memang seperti itu lumrahnya. Mungkin selama ini kita belum tahu itu dari mana. Ternyata itu sudah dicontohkan sejak penciptaan manusia pertama ini. Dan kemudian Bapak hadirin sekalian, apa yang menjadi mas kawinnya? Pada saat itu kan belum ada mas kawin seperangkat alat sholat di Baituna, itu belum ada.
kemudian juga belum ada emas berapa gram, kadang uang itu disesuaikan dengan kelahiran. Saya dulu juga gitu, permintaan nyonya di rumah gitu. Tanggal 5 bulan 5 2025 dipas-paskan uangnya. Belum ada saat itu. Apa Bapak sekalian? Ternyata mas kawinnya tidak lain adalah sholawat untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Sayyidina Adam melihat ke arsy, karena pada waktu itu surga itu dikisahkan itu ada di bawah, di atasnya surga itu adalah arsy paling bawah. Itu melihat ke atas tertulis tulisan Muhammad di situ. Ini cerita buku ini loh ya. Jadi saya sampaikan apa adanya saja. Nah, artinya sebelum Sayyidina Rasulullah itu lahir, Nabi tulisan Muhammad itu sudah ada. Kemudian Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Siapakah dia Muhammad?" Dia adalah anak cucumu kelak yang akan menjadi penutup risalah para nabi. Yang kemudian Nabi Muhammad itulah yang kemudian melengkapi syariat ya, dari nikah yang kemudian kita ikuti hingga saat ini. Dan kemudian Allah pada saat itu pertanyaannya adalah siapakah yang menikahkan Adam tentunya. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menikahkan. Kemudian Allah bertasbih Subhanallah wa ta'ala dengan memuji dirinya sendiri. Dan dinikahkanlah Adam. Maka Allah berfirman, itulah pujiku, kebesaran itulah kainku, kesombongan itulah selendangku, dan makhluk semua adalah hamba-hambaku. Saksikanlah wahai pada malaikat dan penduduk langitku, aku telah kawinkan Hawa dan Adam, makhluk buatanku yang baru. Jadi ternyata amalan nikah, syariat nikah itu sudah ada sejak penciptaan Nabi Adam. Dan setelah itu turun-temurun hingga kini. Artinya apa? Bahwa boleh dikatakan bahwa amalan nikah ini merupakan amalan tertua di samping amalan-amalan yang lain. Betapa pentingnya, betapa luhurnya, betapa mulianya acara pernikahan ini. Makanya tidak heran kalau tradisi nikah ini spesial. Orang tua menyiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan putra-putrinya. Walaupun kita mungkin tidak tahu apa sih, kenapa ya kok ngikuti dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan informasi ini memberikan sedikit tambahan informasi pengetahuan kepada kita. Betapa luhurnya pernikahan dan tidak salah kemudian menjadi bagian yang paling utama, bahkan segala-galanya bagi orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada putra-putrinya. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Ali Mansur dan keluarga malam hari ini mengundang kita bersama untuk mengirim doa agar pernikahan besok, akad nikah yang akan dilaksanakan berjalan baik dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sedikit lagi, tidak banyak, yang penting kan dapat gitu ya. Saya ingin masuk kepada tujuan menikah, yang insya Allah ungkapan ini sering kali diucapkan. Bahkan dalam acara pernikahan itu bisa lebih dari 3 kali, 5 kali, bahkan 6 kali. Yang disebut kita selalu berkata, mudah-mudahan pernikahan putra-putri Bapak Ali Mansur menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. Pertanyaannya, sudahkah kita mengerti apa maksud kalimat itu? Nah, kalau ada kata-kata mudah-mudahan Bapak sekalian, itu kan berarti kita masih berharap sesuatu yang belum pasti. Mudah-mudahan saya bekerja mendapatkan rezeki yang banyak hari ini. Karena kita nggak tahu rezeki kita itu apa. Tetapi ketika kita mencoba membaca dari ayat Al-Quran yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Ali Mustafa pada waktu pembukaannya, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, punten Ustaz Haryadi jika ada yang salah dikoreksi. Litaskunu itu menggunakan tanda panjang nu, sukun, kunu, kemudian ada alif setelahnya ada layar. Itu kalau saya kerepek di kajian bahasanya, itu bagian dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang tidak bergantung yang bergantung waktu. Artinya bisa saat ini, bisa kemarin, saat ini, dan yang akan datang. Itu kata-kata litaskunu yang kemudian kita maknai sebagai sakinah. Artinya sakinah itu sesuatu yang
dihadirkan, bukan sesuatu yang langsung diberikan oleh Allah. Jadi tidak salah sebenarnya, karena ini sudah kaprah. Mudah-mudahan anak cucu kita dimampukan oleh Allah untuk membentuk sakinah. Jadi sakinah itu dibentuk. Jadi baby nanti dengan calon suaminya Mas Abi itu diperintah oleh Allah untuk membentuk sakinah. Sementara mawaddah dan warohmah itu kalau kita lihat waja'ala bainakum Waja'ala itu fi'il madi. Bang Ustaz, bisa dikoreksi. Fi'il madi itu adalah kata kerja yang tidak bergantung waktu. Artinya, kata kerja ini ya tidak bergantung waktu, tetap. Bayangkan pernikahan baru dimulai, Allah sudah menyampaikan itu. Waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Artinya itu sudah janji Allah. Bagi orang yang menikah, Allah langsung menurunkan mawaddah dan rahmah. Di mawaddatan warahmatan. Itu kalau kita lihat bahasanya. Itu dua kata benda. Jadi itu langsung pemberian Allah. Jadi Allah memberikan bekal kepada putra-putri kita, yaitu mawaddah dan rahmah, dalam rangka apa? Membentuk keluarga sakinah. Jadi sebenarnya tujuan kita membangun keluarga itu yang membentuk keluarga sakinah. Sementara mawaddah warahmah itu adalah bekal yang diberikan oleh Allah kepada kedua calon mempelai. Itu mohon maaf. Ini yang salah satu kajian yang saya cuplik untuk kita sharing pada kesempatan malam hari ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan seterusnya adalah, terus gimana caranya membentuk keluarga sakinah? Nah, Mbak Feby bisa Mbak Feby barangkali mendengarkan. Keluarga sakinah itu apa? Kalau kita lihat dari arti bahasa, sakinah itu artinya tenang, diam. Jadi dari umek, kemudian sekarang menjadi diam. Itu maknanya. Artinya, dulu yang Mbak Feby sebelum menikah, yang mudah-mudahan bisa dilancarkan oleh Allah, itu kan umek. Yang ketemu sama Mas Abi itu, gak karu-karuan. Rasanya pengen, Mas Abi juga begitu. Lihat Mbak Feby yang menjadi pilihan hatinya itu, maka kemudian sangat disyariatkan pernikahan ini. Bahkan pernikahan ini menjadi salah satu yang harus ditolong. Selain jihad fisabilillah, selain hamba sahaya yang ingin merdeka, salah satunya adalah pernikahan. Jadi kalau ada saudara tetangga kita yang sudah waktunya menikah, sudah rawan berbuat dosa, itu sebenarnya perintah. Ini salah satu hadis Rasulullah yang memang harus kita bantu. Makanya jangan dipersulit pernikahan itu. Jadi walaupun kita harus menyiapkan segala sesuatu, ini kan menjadi kelumrahan. Tetapi saking pentingnya pernikahan itu agar apa? Agar yang umek tadi kemudian menjadi diam dan tenang. Sakinah yang kemudian dimaknai juga dengan tentram. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan yang menarik lagi Bapak-bapak sekalian, kemudian Allah menurunkan mawaddah. Mawaddah itu kapan diturunkan oleh Allah? Mulai dari awal pernikahan hingga kelak akhir hayat. Kapan pernikahan itu masih diikat. Jadi mawaddah itu dimaknai kalau lihat bahasa aslinya itu kan cinta gitu. Tapi cinta ini kan juga luas, Bapak. Kalau kita misalnya seperti makanan itu pada saat masih utuh, makanan yang baru dimasak, sebelum dimasak namanya beras. Kemudian setelah dimasak namanya nasi. Ini kan sebenarnya entitasnya sama, tetapi berubah makna, kan sudah berubah bentuk. Kemudian setelah itu roto sedikit, roto lama dikit, maka jadi Bapak, yang sudah tapi belum mampu gitu loh. Kemudian dijemur, Pak, jadi karak gitu. Loh, sebenarnya esensinya sama, dimakan pun maknanya sama, tapi kenapa berbeda? Karena sudah berbeda wujud. Nah, mawaddah itu ternyata bukan cinta biasa. Jadi kalau boleh disebut cinta sejati, itu namanya mawaddah dari yang saya baca. Nah, saya kerpek Bapak jadi biar tidak salah. Ada istilah-istilah cinta, itu ada beberapa. Saya coba kerpek dulu, takut salah saya. Yang pertama, itu namanya al-gudu. Jadi al-gudu itu ketika kita pertama kali ketemu. Dulu mungkin ketika pertama ketemu dengan calon istri kita dulu, deg-degan, gitu loh. Belum kenal tapi sudah deg-degan. Sudah ada strumnya, itu namanya al-gudu. Kemudian naik lagi al-isku, sudah muncul WA-WA-an, cat-catan, muncul ketemu terus makan bersama. Itu namanya al-isku. Di sini kalimatnya gitu.
Dan kemudian ada namanya al-gharumu. Al-gharumu ini sudah terjadi lebih intim. Nah, ini sudah berbahaya. Al-gharumu ini yang rawan terjadi pelanggaran. Naudzubillah min dzalik, sampai terjadi yang namanya perzinahan dan sebagainya yang betul-betul kita takutkan. Ini tingkatan yang sudah tinggi, Bapak. Sudah sering ketemu, sudah sering curhat, sudah tahu satu sama lain gitu. Maka biar ini tidak terjadi, diikatlah dengan pernikahan, barulah namanya mawaddah. Jadi mawaddah itu adalah cinta yang sudah diikat dulu dengan tali pernikahan. Nah, mawaddah apa bedanya dengan rahmah? Nah, ini terakhir ya. Mawaddah itu dimaknai adalah cintanya menggebu. Biasanya ini dimiliki oleh insan yang baru menikah hingga waktu umur tertentu. Nah, ini mohon izin, ngapunten para senior gitu ya. Pasti merasakan. Seperti apa tahu ini, insya Allah merasakan ini prosesnya. Mulai dulu masih muda, pertama kali lihat-lihatan Mbak Uti gitu ya. Sampai kemudian jatuh hati, kemudian terjadi pernikahan. Tentu menggebunya itu pada waktu masih muda dulu ya, waktu setelah menikah menggebu. Rasanya kalau nggak ketemu itu kan, nah itu namanya mawaddah. Kuat di mawaddahnya, rohmanya apa ada, tapi tidak signifikan. Makanya kalau lama nggak ketemu, itu yang dibayangkan itu bukan anak mungkin kamu sudah makan belum, nggak begitu. Yang dibayangkan itu keindahan, apalagi masih manten baru. Mbak Baby ini besok sama Mas Ade, ini mawaddahnya kuat sekali setelah menikah itu. Sampai terjadi apa namanya honeymoon apa istilahnya gitu ya. Jadi luar biasa mawaddah ini. Nah, rohmah itu nanti makin kuat, beriring umur semakin kuat warohmah itu. Jadi mawaddah warohmah itu diberikan oleh Allah mulai awal pernikahan hingga nanti mudah-mudahan Mbak Baby dan calon suaminya menjadi satu-satunya jodoh ya yang hingga akhir hayat gitu ya. Gak terjadi hal-hal yang gak kita inginkan bersama. Artinya mencapai puncak rohmah nanti. Kalau sudah umur seperti Abah Tauhir mungkin sudah beda. Kalau sudah gak ketemu gitu pulang kampung, Uti ada di sini. Itu telepon nggak mungkin bayangannya tentang Uti apa itu nggak mungkin. Iya toh. Pasti tolong cucunya ya gitu. Terus kalau saya lupa kemarin nggak nitip sangu, pinjam dulu nanti saya ganti. Jadi yang dipikir itu sudah kasih sayang yang mendalam, tapi bukan lagi cinta yang penuh dengan gairah, sudah nggak itu. Nah, maka nggak salah sih sebenarnya, nggak apa-apa itu jadi doa juga. Mungkin kita punya pertimbangan sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi paling tidak kita ini memahami esensinya bahwa mawaddah dan rahmah itu adalah hadiah yang tanpa apapun sudah langsung diberikan. Sementara sakinah itu diupayakan. Nah, semoga Mbak Baby dan suaminya diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, yang di dalamnya kemudian diberikan keberkahan oleh Allah dalam bentuk mawaddah dan hingga besok pada puncaknya menjadi rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saya dapat titipan pesan dari Pak Ali Mansur khususnya untuk Mbak Baby. Pak Ali Mansur minta Mbak Baby untuk menjaga sholat. Ini wis berat ini bagi Pak Ali Mansur. Mari ini ditinggal. Ya toh yang biasanya bersama setiap hari diarahkan ya. Habis ini kemudian Mbak Baby akan bersama dengan calon suaminya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Mbak Baby jaga sholat. Itu yang pertama yang dipesankan Pak Ali Mansur. Terus yang kedua, yang gak kalah penting, sebenarnya puncak dari seluruh ibadah itu adalah takwa. Dan takwa inilah yang akan menjadi puncak segala puncak ibadah apapun itu. Sholat itu bukan tujuan akhir. Puasa itu juga bukan tujuan akhir, tapi itu menjadi jalan, tangga untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Ini terakhir Bapak sekalian, saya ambil biar tidak salah, kita coba cek kembali. Apa takwa itu? Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu? Pada ayat berikutnya diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i
wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak. Maka jangan mengatakan diri bertakwa. Lek medit kau. Ini Al-Qur'an ya, saya bacakan saja. Iya kan, ciri orang yang bertakwa itu ndak eman, menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Tidak ada ketentuan berinfak itu kudu duit-duit dhisik. Saat gak punya uang maupun punya uang tetap harus berinfak. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Tidak mudah. Kita ini kan gampang sekali marah. Mbak Baby, diingat-ingat namanya rumah tangga, beda dua kepala, dua isi yang berbeda, beda keinginan, beda idealisme hidup, tentu akan menimbulkan perbedaan. Makanya saya juga menyuplik apa yang disampaikan oleh Buya bukan Buya Rosi, lupa saya. Ketawa ini kerepeannya kayak gitu ya. Jadi itu disampaikan bahwa apa namanya itu diantaranya, aduh kok jadi salah ini gila grogi tadi nih. Saya lanjutkan dulu daripada salah ya. Jadi saya lanjutkan dulu. Yang pertama adalah yang mudah berinfak baik lapang maupun sempit. Yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya, dan yang ketiga adalah yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi itulah takwa. Nah, karena pada akhirnya ada yang memaknai, nah ini saya sudah ingat, sakinah itu dimaknai secara praktek, itu dimaknai sebagai adaptasi. Nah, dalam bahasa sains itu adaptasi itu ada beberapa. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi sosiologi, ada adaptasi fisiologi, ada namanya psikologi. Nah, kalau morfologi dan adaptasi morfologi dan adaptasi fisiologi itu terjadi secara otomatis. Jadi nanti kalau Mbak Baby sama suaminya bersama itu ya, itu nanti akan menyesuaikan. Katanya sih, ini benar atau tidak ini, kalau ini bagus perjalanan hidupnya, salah satu cirinya itu wajahnya itu mirip. Jadi yang tadinya itu jauh ya, beda orang tua. Ketika menikah dan ini harmonis rumah tangganya, itu ada kemiripan. Bisa jadi itu adalah bagian dari adaptasi fisiologi dan morfologi. Kalau dalam bahasa sainsnya itu, kenapa burung pemakan ikan itu mesti paruhnya panjang? Nah itu salah satunya. Kita punya kucing yang di sini bulunya tipis, dibawa ke Rusia yang dingin misalnya, bisa jadi beberapa saat bulunya akan tebal. Itu namanya adaptasi morfologi. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, itu sudah terjadi. Nah, adaptasi yang akan dilakukan oleh Mbak Baby dan calon suaminya itu adalah adaptasi sosiologi dan psikologi. Nah, ini yang susah. Karena mungkin beda kultur, suaminya mungkin kebiasaan keseharian di keluarganya seperti ini, Mbak Baby seperti ini. Inilah yang diantara yang harus nanti bisa diwujudkan. Tentu tidak cukup Mbak Baby dan calon suaminya juga harus seling, juga mempelajari bagaimana sih membentuk keluarga yang sakinah itu. Sehingga proses sakinah itu benar-benar bisa diwujudkan, dan kemudian mawaddah warahmah itu dicurahkan dengan deras oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga Mbak Baby dan calon suaminya nanti benar-benar menjadi keluarga yang memang menjadi harapan sesuai dengan doa keluarga, khususnya Pak Ali Mansur dan keluarga dan kita semua yang hadir pada kesempatan saat ini. Yang terakhir, pada puncak tertinggi kesadaran itu adalah kesadaran spiritual. Ini tadi yang disampaikan, ini lebih kepada pernikahan fisik. Yang diharapkan itu bukan lagi fisik yang menikah, tetapi jiwa. Dan lebih tinggi lagi adalah pada tingkatan yang lebih tinggi, bahwa sesungguhnya kamu dan aku adalah satu, kita sama-sama tiupan ilahi. Tiupan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesadaran sudah pada kesalahan ruhiyah. Semoga Mbak Baby dan suaminya pada tahapan belajar nanti menemukan itu. Pada titik tertentu, si suami melihat Mbak Baby, begitu sebaliknya Mbak Baby melihat calon suaminya adalah dirinya yang lain. Suamiku adalah aku yang lain, begitupun suaminya. Baby adalah aku yang lain. Sehingga tidak ada alasan untuk saling menyakiti, dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan terwujud, dan Allah akan mencurahkan dengan deras sekali mawaddah dan rahmah. Mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, para guru, para ustadz, saya mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan tentu banyak kurangnya.
demi untuk menghormati sahibul bait Bapak Ali Mansur dan keluarga, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Mbak Bibi dan calon suaminya kelak dijadikan oleh Allah, dimudahkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, dan Allah menjanjikan mencurahkan mawaddah dan rahmah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Bapak Abu Jainuddin, jazakumullahu khairan jasa. Walaupun kita sudah menikah 26 tahun, apa tahun 10 tahun ya, tetap akan mendapatkan satu masukan yang baik dari Bapak Abu. Semoga kita bisa memetik hikmah apa yang disampaikan Ustaz Abu Jainuddin. Selanjutnya adalah marilah kita sama-sama untuk menengadahkan tangan, menundukkan kepala, pikiran dan hati untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa yang akan dipimpin oleh Ustaz Haryadi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-'azim wa astagfirul 'azim. Ila hadal Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa abaihi wa ummihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa alim bidil kiram wa sunna syai'an qadir jalani radhiyallahu anhu sunna sunan wa lisawa wa la jama'a bani masud yang jagat masalan radhiyallahu anhum wa usul muassisina jami'atan ulama wa usul ila ruhi wa jasadi babbi Mas Bayu Allahumma ij'alhum sakinatan wa rahmah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك رحمة ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا كريم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين أبينا آدم وحواء. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرة الكبرى. اللهم ألف بينهما كما ألفت سيدنا علي وفاطمة الزهراء. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الماء والثلج. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. بارك الله لك وبارك
عليك وجمع بينكما في الخير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنهاية القبول بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Terang langkungai dan kepangapunten Ihdina siratal mustaqim Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan untuk pada Ustaz Haryadi, jazakumullahu khairan jasa. Selanjutnya yaitu acara ramah tamah. Kasih kenapa? Wes mari dah. Wes. Guyon lagi. Oke.